warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, di pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan sejumlah soal yang bisa Ananda pedomani untuk persiapan dalam penilaian akhir semester, di mana soal-soal yang akan diberikan adalah seputar argentometri dan kompleksometri. Mudah-mudahan dengan mempelajari soal-soal ini dan sedikit penjelasan yang akan Ibu berikan, ini bisa membantu Ananda dalam ujian nantinya. Oke, dalam argentometri, cara Mohr, indikator yang digunakan adalah, kita ketahui argentometri itu ada 3 cara berdasarkan indikator yang digunakan. Yang pertama yaitu cara Mohr dengan menggunakan indikator larutan kalium kromat. Yang kedua, cara Volhard jika menggunakan indikator ion Fe3+. Kemudian cara Fajan jika menggunakan indikator adsorpsi. Maka dari soal ini jawaban yang paling tepat adalah larutan kalium kromat. Berikutnya, metode Mohr adalah salah satu metode dalam argentometri di mana penentuan titik akhir titrasinya berdasarkan. Karena dia menggunakan larutan kalium kromat, maka nanti di titik akhir titrasi akan terjadi reaksi antara AgNO3 dengan K2CrO4. Ini akan membentuk Ag2CrO4 yang merupakan endapan berwarna, di mana endapannya berupa berwarna merah bata. Maka jawaban yang paling tepat adalah pembentukan endapan berwarna. Next, untuk menstandardisasi larutan AgNO3 dapat digunakan larutan. Yang jawaban yang paling tepat adalah NaCl murni. Indikator yang digunakan dalam titrasi pengendapan metode Mohr adalah, ini jenis soal lain saja ya dari nomor 1 tadi, tapi jawabannya tetap sama, yaitu larutan kalium kromat. Kalau dalam soal ini menggunakan rumus kimia, ini K2CrO4. Berikutnya, ketika menganalisa kadar klorida dalam titrasi metode Mohr, titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya, ini juga penjelasannya sama dengan soal sebelumnya, maka jawabannya adalah Ag2CrO4 merah bata. Titrasi presipitimetri dikenal juga dengan nama titrasi pengendapan. Yang termasuk titrasi presipitimetri adalah karena pengendapan, maka yang paling tepat adalah argentometri. Larutan baku atau larutan standar yang digunakan sebagai penitrasi argentometri adalah, tadi jawabannya juga sudah ada ya. Apa? Larutan baku yang dalam penitrasi argentometri adalah perak klorida, perak nitrat, kalium permanganat, natrium tetraborat, asam oksalat. Jadi jawaban yang paling tepat sebenarnya adalah natrium klorida ya. Di sini tertulis perak klorida. Jadi jawaban yang paling tepat adalah natrium klorida. Nah, kita lanjutkan. Larutan penitrasi pada metode Volhard adalah metode Volhard, berarti di sini AgNO3 bukan sebagai larutan standar, tapi hanya sebagai bereaksi pengendap. Maka larutan standarnya adalah atau penitrasinya adalah KSCN atau kalium tiosianat. Kalau perak nitrat ini larutan standar metode Mohr dan Fajan. NH4CN ini salah satu jenis pemasking. Kalium dikromat ini adalah larutan standar untuk natrium tiosulfat. Kalium kromat adalah indikator untuk metode Mohr. Jenis indikator yang menghasilkan endapan berwarna merah bata dalam lingkungan netral adalah, lagi-lagi soalnya sama ini ya, jawabannya adalah kalium kromat. Argentometri merupakan titrasi pengendapan di mana titran atau zat yang digunakan untuk mentitrasi atau larutan standar yang digunakan adalah larutan AgNO3. Indikator yang digunakan dalam titrasi argentometri metode Mohr adalah sama lagi, tapi yang di sini ionnya CrO4-2-. Ini dari kalium kromat. Indikator yang digunakan pada titrasi argentometri metode Volhard adalah, tadi sudah dijelaskan, jawabannya Fe3+. Indikator yang digunakan pada titrasi argentometri metode Fajan adalah indikator adsorpsi. Nah,
Untuk menentukan kadar NaCl pada garam dapur, dilakukan titrasi pengendapan dengan metode Morse sebagai berikut. Larutkan 1 gram sampel garam dapur kering dengan Aquades dalam labu 250, ambil 25 ml, pipet dengan pipet gondok, tuangkan ke dalam elemen 250 ml, tambahkan 5 tetes indikator kalium kromat, lakukan titrasi dengan menggunakan AgNO3 standar, percobaan dilakukan 3 kali atau triplo. Titik akhir titrasi pada langkah 4 ditandai dengan, berarti ini ya, intinya sebenarnya ini. Lakukan titrasi dengan menggunakan AgNO3 standar. Indikator yang digunakan adalah kalium kromat. Maka titik akhirnya adalah Ag2CrO4 yang merupakan endapan berwarna merah bata. Ini dia. Berikutnya, metode kompleksometri menggunakan satuan konsentrasi molaritas karena kita tahu molaritas itu adalah M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Nah, kenapa digunakan molaritas? Karena kita tahu 1 mol ion pusat yang merupakan sampel dalam kompleksometri itu tepat bereaksi dengan 1 mol EDTA membentuk 1 mol senyawa kompleks antara ion logam dengan EDTA. Maka jawaban yang paling tepat adalah EDTA bereaksi 1:1 dengan ion logam berapapun valensinya. Dalam kompleksometri, ion logam berperan sebagai, tadi sudah disebutkan kompleksometri disusun oleh ion pusat yang merupakan sampel, nah berarti sampel dia ya, dan ligan atau complexing agent itu adalah ion bermuatan negatif atau mempunyai pasangan elektron bebas. Jadi dalam kompleksometri, ion logam berperan sebagai ion pusat, ya ion pusat atau sebagai sampelnya. Kalau ligan bukan dia, senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk. Titran berarti senyawa standarnya. Indikator logam berarti indikator yang digunakan. Jadi jawaban paling tepat adalah ion pusat. Penentuan kandungan logam seng atau Zn dalam sampel dapat dilakukan dengan metode Zn berarti ini logam, kation, maka jawabannya pasti kompleksometri. Indikator kompleksometri disebut juga indikator logam. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya sampelnya adalah logam, maka indikatornya juga harus indikator logam, indikator penunjuk adanya ion logam dalam suatu sampel. Karena titik-titik terhadap logam, jawabannya PK. Ya, dia penunjuk adanya logam, berarti dia harus sensitif, harus sangat spesifik dia bereaksi dengan penunjuk logam. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyiapkan buret sebelum digunakan untuk titrasi. Kita lihat semuanya sama 2, berarti jawabannya pasti ini ya. Mencuci buret dengan Aquades pasti. Kemudian pasti setelah dengan Aquades biasanya dengan zat yang akan digunakan. Mana dia? Mencuci buret dengan larutan yang akan digunakan, berarti 2 dan 5. Ya, gugur yang A ya, yang lainnya sama. Kemudian setelah dicuci dengan larutan yang akan digunakan, pasti kita akan masukkan larutan ke buret dengan bantuan corong. Itu 2, 5, 1, berarti ke sini lagi B dan D. Terus setelah itu berarti menghilangkan gelembung udara pada ujung buret karena sudah diisi. Kemudian pasti kita akan mempaskan buret ya dengan cara menghilangkan gelembungnya terlebih dahulu. Berarti itu nomor 4. Berarti ini jawabannya udah jelas nih B. Langsung nomor 3, mengeringkan leher buret dengan kertas hisap. Kemudian mengenolkan skala dengan membuka keran buret. Oke. Titrasi argentometri diklasifikasikan berdasarkan tipe indikator. Tadi ada 3 yang sudah kita sebutkan, yaitu Mohr, Volhard, dan Fajan. Prinsip dari titrasi argentometri adalah pengendapan. Standarisasi larutan perak nitrat menggunakan larutan standar primer. Ini juga soalnya sudah ada tadi, natrium klorida. Larutan AgNO3 harus disimpan dalam botol. Nah, AgNO3 ini cukup peka terhadap cahaya ya, dia akan mengoksidasi sehingga cahaya akan mengoksidasi AgNO3 sehingga dia nantinya akan berubah menjadi warna hitam pada akhirnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah berwarna coklat supaya cahaya agak terhalangi untuk masuk ke dalam larutan. Endapan yang dihasilkan pada awal titrasi argentometri merupakan endapan dari pada awal berarti dia belum bereaksi dengan indikator, dia baru bereaksi antara AgNO3 dengan sampelnya. Dalam hal ini sampelnya adalah NaCl, maka akan terbentuk AgNO3 tambah NaCl, hasilnya adalah AgCl, maka jawabannya adalah C. Berikutnya, warna endapan sebelum mencapai titik akhir pada titrasi argentometri adalah endapan AgCl ini adalah endapan yang berwarna putih.
Kalau Ananda mengingatnya sebagai warna kuning, itu sebenarnya kuning itu adalah kontaminasi dari K2CrO4 yang belum bereaksi. Itu murni dari warna larutan kalium kromat ya, yang berwarna kuning. Reaksi pembentukan kompleks antara ion logam dengan suatu complexing agent atau pengomplek atau ligan merupakan prinsip titrasi kompleksometri. Dalam pembuatan perak nitrat harus menggunakan aqueous karena apa? Kita tahu perak nitrat ini dia sangat sensitif terhadap anion atau ion yang bermuatan negatif. Dia jika kontak dia dengan anion maka dia akan otomatis membentuk endapan. Nah, kalau kita gunakan air yang bukan aqueous maka otomatis ketika kita membuat larutan perak nitrat dia langsung membentuk endapan. Maka jawaban yang paling tepat adalah perak nitrat mudah membentuk endapan dengan anion. Pada cara Morse, secara argentometri, perak klorida atau AgSeL akan mengendap terlebih dahulu karena mengendap terlebih dahulu. Dia di awal terbentuk AgSeL. Begitu dia habis si NaCl dalam LMR, maka AgNO3 akan bereaksi dengan K2CrO4 yang merupakan indikator. Maka si Ag2CrO4 ini terbentuk di akhir titrasi. Maka titik akhir titrasi reaksinya adalah antara AgNO3 dengan K2CrO4. Nah, pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaan. AgCl akan mengendap terlebih dahulu, Kak. Kenapa? Nah, karena kelarutannya sangat kecil. Kalau kelarutan kecil artinya dia sukar larut. Kebalikannya berarti dia mudah mengendap. Jadi siapa yang duluan mengendap maka pasti kelarutannya sangat kecil. Sebaliknya, siapa yang terakhir mengendap maka kelarutannya sangat kelarutannya besar. Justru dia mengendap terakhir kali. Kalau kelarutannya besar, artinya dia justru mudah larut. Habis-habis sampai terakhir baru dia akan mengendap. Berikutnya, dalam argentometri cara Mohr, indikator yang digunakan adalah, nah ini sama lagi dengan yang tadi ya, larutan kalium kromat. ZnSO47H2O adalah larutan standar primer untuk menstandarisasi larutan EDTA. Nah, di sini ada natrium EDTA. Berarti ini yang paling cocok karena dia berupa garam. Ingat tadi, EDTA itu adalah ligan. Juga sebagai standar. Dia bermuatan negatif katanya, yang ligan itu ya bermuatan negatif atau punya pasangan elektron bebas. Otomatis dia akan mencari ion pusat yang berupa ion positif. Dalam hal ini adalah Na, ion pusat. Indikator EBT digunakan dalam titrasi. Nah, jelas jawabannya adalah kompleksometri Eriochrome Black Tea. Terjadinya perubahan warna dari merah violet ke biru muda pada titik akhir titrasi merupakan prinsip dari indikator warna merah violet ke biru muda. Itu berarti indikator EBT. Merah violet itu adalah warna kompleks antara ion logam dengan EBT, sedangkan warna biru muda di akhir titrasi karena apa? Ion logam sudah bereaksi sepenuhnya dengan EDTA sehingga EBT-nya dalam keadaan bebas. Perubahan warna sebelum mencapai titik akhir titrasi adalah merah violet dan setelah mencapai titik akhir titrasi menjadi warna biru. Merupakan titrasi ini sama dengan yang tadi ya, kompleksometri. Untuk mempertahankan pH larutan dalam titrasi kompleksometri, maka perlu penambahan larutan. Jawabannya adalah mempertahankan, berarti penahan pH, penyangga pH. Maka jawabannya adalah buffer. Di sini yang buffer hanya buffer salmia. Itu jawabannya. Pada titrasi kompleksometri, saat EBT bereaksi dengan EDTA ini ya, terjadi perubahan warna dari titik-titik menjadi apa? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah violet menjadi biru. Violet atau ungu ya. Violet atau ungu ini adalah warna antara ion logam bereaksi dengan EBT. Nah, kemudian dia bereaksi dengan EDTA sehingga EBT ini dibebaskan. Si ion logam bergabung dengan EDTA membentuk kompleks logam EDTA. EBT akan sendirian, itulah dia yang akan berwarna biru. Pengukuran kesadahan air menggunakan metode kesadahan air berarti ion Ca2+ dan ion Mg2+. Maka yang metode ini adalah kompleksometri. EDTA sebagai larutan standar sekunder untuk metode kompleksometri dapat distandarisasi dahulu dengan ZnSO4. Dasar yang digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah reaksi pembentukan senyawa kompleks. Pada penentuan kadar ion Al, ya ion Al3+, sampel ditambahkan EDTA sehingga terjadi
senyawa AlEDTA. Kemudian ditambahkan NH4OH, lalu dipanaskan, selanjutnya ditambahkan EBT sehingga didapatkan warna biru. Warna biru ini merupakan warna dari, karena Al sudah berikatan dengan EDTA, karena kita tahu EDTA adalah selalu menang dari ligan lain, karena EBT juga selain sebagai indikator, dia juga berfungsi sebagai ligan. Maka Al dan EDTA sudah bersatu, maka yang tinggal sendiri adalah EBT. Otomatis warna biru ini adalah warna dari indikator EBT. Ion atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas, ion atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas yang akan digunakan untuk berikatan koordinasi dengan ion logam. Jadi ikatan antara ligan, ligan ya, jawabannya nih ligan, antara ligan dengan ion logam itu adalah ikatan kovalen koordinasi ya. Ini jawaban yang paling tepat itu adalah ligan, karena ini kata kuncinya memiliki pasangan elektron bebas, maka dia berfungsi sebagai ligan. Pada titrasi kompleksometri digunakan satuan konsentrasi dalam molaritas. Tadi juga sudah kita bahas. Hal ini dikarenakan perbandingan mol reaksi antara larutan standar dengan logam salah satu baku. Berikut pengertian molaritas. Molaritas itu adalah salah satu contoh satuan konsentrasi. Kita tahu bahwa konsentrasi adalah itu perbandingan antara jumlah pelarut dengan larutannya. Ya, bukan dengan pelarut. Jadi perbandingan antara jumlah yang terkandung dalam jumlah pelarut dengan larutannya. Maka yang paling cocok jawabannya di sini adalah ini jumlah gram zat terlarut dalam 1 liter larutan, bukan gram zat terlarut ya jumlah mol ekivalen. Kalau mol ekivalen berarti ini Be. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut ini molalitas. Jumlah mol zat terlarut dalam 1000 ml larutan. Kalau D, jumlah mol zat terlarut dalam 1000 ml pelarut. Maka jawaban yang paling benar adalah B. Karena kita membandingkan dengan larutan, bukan pelarut. Jenis indikator yang digunakan dalam kompleksometri adalah indikator logam karena sampelnya berupa ion logam. Selama proses titrasi kompleksometri berlangsung antara garam dinatrium, berarti ini adalah garam dinatrium ini adalah EDTA, dengan ion logam selalu terjadi pelepasan ion H+. Selama titrasi, maka untuk mencegah perubahan pH, hal yang dilakukan adalah supaya pH-nya tidak berubah-ubah, maka kita harus menambahkan, ya benar, kita tambahkan larutan buffer. Aplikasi dari penetapan titrasi kompleksometri di dunia industri yang bergerak di bidang analisis air. Yang kita bahas dari tadi itu contohnya adalah penentuan kesadaan air ya, ion Ca2+ dan Mg2+. Penambahan pemasking pada penentuan kalsium pada air sumur secara kompleksometri adalah pemasking asal katanya masker itu adalah perisai ya, perisai penangkis ya. Berarti supaya kalsium ini hanya bereaksi dengan EDTA, supaya EDTA hanya bereaksi dengan kalsium, maka logam-logam lain, mineral-mineral yang lain yang ada harus diberi pemasking. Mana jawaban yang paling benar adalah ini, adanya mineral atau ion logam lain yang akan mengganggu penentuan kalsium. Dalam pembuatan larutan EDTA harus digunakan air yang didemineralisasi. Didemineralisasi ini artinya demin, dikeluarkan mineralnya terlebih dahulu. Alasan tepat terhadap pernyataan di atas adalah dalam air dikhawatirkan masih terdapat ion logam. Kalau tadi argentometri masih terdapat anion tadi ya. Kalau ini ion logam bermuatan positif yang akan menambah kadar atau konsentrasi dalam penentuan. Mohon maaf ini semua kadar tertulis di sini kadar ya. EDTA adalah singkatan dari ini harus bisa ya, etilen diamin tetraasetat. Salah satu penerapan titrasi kompleksometri adalah menentukan kesadahan dalam sampel air. Ion dalam konsentrasi tinggi yang terdapat pada air sadah adalah ini Ca2+ dan Mg2+. Fungsi EDTA adalah sudah dijelaskan tadi sebagai standar dan ligan. Saingannya adalah indikator logam ya. Kalau indikator fungsi indikator adalah penunjuk titik akhir dan ligan. Kalau EDTA standar dan ligan. Bila sampel Al3+ direaksikan dengan EDTA berlebih ya, Al3+ bereaksi dengan EDTA berlebih, maka akan terbentuk Al EDTA plus EDTA sisa. Sebelum dititrasi oleh ion Zn2+, maka teknik titrasi ini adalah maka EDTA yang berlebih tadi letaknya di LMR, sedangkan Zn pentitrasi letaknya di buret.
Nah, ini adalah kebalikan dari yang seharusnya. Biasanya EDTA itu letaknya di buret, si ZN yang letaknya di LMR. Maka ini namanya titrasi kembali atau titrasi balik. Analisis secara kompleksometri digunakan untuk mengukur konsentrasi ion logam dalam lautan. Jenis ikatan yang terbentuk pada senyawa kompleks adalah, tadi sudah dijelaskan, ikatannya adalah kovalen koordinasi, di mana elektron untuk berikatan itu hanya berasal dari salah satu atom, bukan masing-masing atom menyumbangkan, tapi hanya berasal dari salah satu. Oke, Ananda sekalian, demikian sudah 53 soal kita bahas. Mungkin sebenarnya bukan 53 soal ya, karena banyak soal-soal yang isinya sama walaupun redaksional pertanyaannya, questionnya itu berbeda, namun jawabannya sama. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal dan penjelasan singkat ini, Ananda semakin siap dan percaya diri untuk mengikuti penilaian akhir semester. Ya, selamat ujian, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.